Presiden Prabowo Subianto menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Presiden memastikan pasokan bahan pokok selama Ramadan aman. Selain itu, Presiden berusaha agar bahan pokok tetap terjangkau. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi semua umat Islam yang menjalankannya. Juga mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga-harga pangan, dan saya juga sudah menyampaikan instruksi kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif. Ini kita harus bekerja keras supaya seluruh rakyat, terutama rakyat paling memerlukan, harus dapat menjangkau harga bahan-bahan tersebut. Dan saya yakin dan percaya kita akan lakukan itu. Setelah dinyatakan pilot, PT Sritex memecat ribuan karyawannya. Meski demikian, para karyawan yang terkena PHK mendapat pesangon dan tunjangan hari raya. Ribuan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex terlihat meninggalkan lokasi mereka bekerja. Menurut sejumlah karyawan, mereka telah mendapat surat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sejumlah karyawan terlihat membawa barang-barang dari kantor. Tak sedikit pekerja tersebut yang membawa sebuah mobil pickup untuk mengangkut perabotan pribadinya. Selain itu, terlihat juga para karyawan mengucapkan salam perpisahan antar karyawan. Udah ditandatangani kemarin semua. Apa nih itu? Surat PHK itu. Kemarin? Iya. Berapa ini Bu? Informasinya berapa pekerja yang mendapat surat? Nggak tahu ya, ya seluruh Sritex Group, seluruh karyawan Sritex Group. Itu dari perusahaan atau dari kurator? Katanya kayaknya dari kurator. Dari kurator? Iya. Itu atau dapat pesangon, terus dapat THR. Terkait PHK besar-besaran Sritex ini, Menteri Erlangga Hartarto tak berkomentar banyak. Ia mengaku akan berkomunikasi dengan tim kurator tentang kepailitan Sritex. Ya, nanti kita tanya pada tim kurator. Tim kurator nanti dicek Pak Menaker. Sebagaimana diketahui, MA telah menolak kasasi yang diajukan Sritex terkait status pilot yang sebelumnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri PN Semarang. Terkait putusan ini, Sritex akan tutup per 1 Maret 2025. Satuan Polisi Pamong Praja, Jakarta Barat merazia warung kelontong yang nekat menjual minuman keras di kawasan Kembangan, Taman Sari, Tambora, Grogol, Petamburan, dan Kebonjeruk. Hasil razia, petugas menyita 624 botol minuman keras yang dijual secara ilegal. Razia dilakukan sebagai penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Selain itu, razia juga untuk menekan angka penjualan minuman keras selama bulan Ramadan. Ratusan botol miras yang disita akan diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk selanjutnya dimusnahkan. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, aparat Polres Jombang menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi minuman keras di permukiman padat penduduk Dusun Sumberjo. Hasilnya, petugas menemukan total 46 drum minuman keras jenis arak putih siap jual. Masing-masing drum berisi 200 liter miras senilai hampir 1 miliar rupiah. Polisi juga mengamankan pemilik rumah dan seorang pria yang diduga seorang karyawan. Sementara petugas mengamankan barang bukti arak putih dengan bantuan mobil damkar.
Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman terkait produksi miras dan kemana saja akan diedarkan. Di Semarang, Jawa Tengah, seorang manajer tempat karaoke serta 16 wanita pemandu lagu dan 3 orang penyedia pemandu lagu diamankan petugas unit Renakta Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah di salah satu tempat karaoke di Jalan Kiai Saleh, Kota Semarang. Sebelumnya, polisi menggerebek tempat karaoke ini lantaran didapati kegiatan pornografi terselubung. Polisi menyita barang bukti peralatan elektronik dan komputer dan menutup sementara tempat karaoke ini untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita awali informasi iNews pagi hari ini, pemirsa. Polisi membongkar praktik jual beli ayam gelonggongan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Daging ayam diduga disuntik air kotor dengan menggunakan kompresor angin agar terlihat lebih besar. Polisi dan Sudin Ketahanan Pangan Jakarta Selatan menggerebek rumah pemotongan hewan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta. Pemilik RPH diduga melakukan penggelonggongan terhadap ayam potong sebelum dijual, yakni dengan menyuntikkan air ke dalam daging ayam menggunakan kompresor angin sehingga ayam tampak lebih besar. Praktik ini jelas merugikan masyarakat karena jika dikonsumsi, daging ayam hasil gelonggongan sangat berbahaya bagi kesehatan. Standarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga selaras dengan menjelang datangnya bulan Ramadan dan juga merupakan atensi dari Bapak Kapolri dan perintah kepada jajarannya untuk melaksanakan pengecekan di pasar. Tetapi yang paling perlu kita cermati adalah air yang digunakan itu biasanya adalah air kotor. Nah, karena air kotor itu disuntikan ke daging ayam, ke karkas ayam, otomatis karkas ayam tersebut terkontaminasi, terkontaminasi bakteri yang ada di air kotor tersebut. Pemerintah melalui Satgas Pangan akan terus mengawasi dan mencegah adanya praktik kecurangan dan kejahatan pangan yang dapat merugikan masyarakat, terutama di bulan Ramadan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang wanita menjadi korban dugaan malapraktek menjalani sidang pemeriksaan oleh Majelis Disiplin Profesi. Sidang pemeriksaan yang digelar di Menteng, Jakarta dihadiri oleh kedua belah pihak. Sidang dugaan malapraktik wanita 32 tahun digelar Majelis Disiplin Profesi di Gedung Konsil Kesehatan Indonesia Menteng, Jakarta Pusat. Sidang pemeriksaan dengan menghadirkan kedua belah pihak, yakni pelapor dan seorang dokter salah satu rumah sakit di Kedoya, Jakarta Barat. Kalau saya udah pasti maunya keadilan ya. Ini berharap dari MDP pun bisa dapat hasil yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang kita alami. Kami sendiri sebagai upaya sengketa medis kami datang ke Majelis Disiplin Profesi. Namun kami juga sedang atau berproses di Polda Metro Jaya terkait pelaporan terhadap Dr. GC sebagai profesinya sebagai dokter dan juga kepada korporasi. Kasus ini bermula saat terlapor yang merupakan dokter diduga salah melakukan tindakan membedah dan mengangkat saluran tuba korban saat mengandung anak pertama dengan usia kandungan 6 minggu. Akhirnya pelapor kini tidak bisa hamil. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus tindak asusila terhadap anak kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pria diduga melakukan aksi bejatnya terhadap bocah berusia 6 tahun dengan modus mengajari bocah bersepeda. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku mengenakan kaos hitam dan sarung putih di leher sedang mendekati sejumlah anak yang sedang bermain. Terlihat gerak-gerik pelaku memantau korban yang saat itu sedang belajar sepeda di wilayah Kecamatan Talo, Makassar. Tak lama pelaku menghampiri korban dan mengikutinya, serta mengajak korban ke rumahnya untuk melancarkan aksi bejatnya. Aksi kejahatan pelaku terbongkar setelah korban mengeluhkan rasa sakit pada kemaluan dan menceritakan kepada orang tuanya.
Dari hasil pemeriksaan, pelaku menyekap korban saat berusaha melawan dan menjerit. Selain itu, pelaku juga mengiming-imingi korban dengan menonton TV dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp2.000 untuk membuatnya diam. Ya, pengakuannya pertama, tapi kita nggak tahu kan dia melakukan pada korban lainnya atau enggak. Ini masih dalam penyelidikan. Tapi ya, yang bersangkutan sendiri sudah jadi tersangka, sedang kita tangani kasusnya, dan korban juga sudah divisum. Dan kita upayakan supaya trauma healingnya juga jalan. Keluarga korban minimal sudah sedikit terobati karena kasus pelecehan seksual itu dampaknya panjang sekali, ya, baik pelaku, baik korban atau keluarga. Tapi minimal dengan ditangani kasus ini, minimal anak atau keluarga korban sudah merasakan ada kenyamanan. Kemudian makanya kita tanyakan apa yang paling dibutuhkan. Saya pikir Komnas Perlindungan Anak tentunya dengan memandang perspektif pelindungan anak dan kepentingan terbaik anak, itu yang paling utama yang kita harus dampingi dan berikan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga karena utang piutang di bank, seorang pemuda di Kota Pariaman, Sumatera Barat tega menganiaya seorang laki-laki di hadapan istri dan anaknya. Penganiayaan itu viral setelah istri korban merekam dan menyebarkannya di media sosial. Inilah rekaman video kekerasan yang tersebar di media sosial yang membuat gaduh warga Kota Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku berinisial R melakukan kekerasan dengan memukul dan menendang korbannya berinisial IS di hadapan istri dan anaknya. Penganiayaan itu terjadi di rumah korban dan viral setelah istri korban merekam dan menyebarkannya di media sosial. Menanggapi peredaran video tersebut dan adanya laporan dari korban, Polsek Kota Pariaman langsung menindaklanjutinya. Diduga karena adanya permasalahan utang piutang yang mengakibatkan korban IS mengalami luka memar di bagian muka dan bibir. Ya, korban datang ke Polsek melaporkan bahwasannya dia dianiaya oleh si Ridwan. Pelaku namanya si Ridwan, korban namanya Iksan Arif. Jadi sesuai dengan laporan, korban melaporkan ke kita selaku Polsek pelayanan utama. Kami di Polsek sudah mengeluarkan LP 06. Untuk mengungkap kejadian, selain memeriksa pelaku, polisi juga masih memeriksa saksi dan menunggu hasil visum. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Video seorang yang diduga pelajar SMA di Kota Pontianak, Kalimantan Barat menghina profesi guru viral di media sosial. Pihak Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kalimantan Barat langsung mengambil sikap dan melaporkan akun media sosial tersebut. Itu korupsi, say. Kalau lo gak percaya nih, nonton videonya di caption. Udah gue tag. Hah, gimana? Masih lo mau percaya sama guru, hah? Masih lo mau hormat sama guru? Hah? Semua guru itu jahat, Besti, ya. Dan mereka itu ya secara tidak langsung udah nyiksa orang tua lo, tau nggak, dengan meminta dana-dana untuk keperluan sekolah. Alasannya kayak untuk uang gedung lah, untuk uang sumbangan lah, untuk uang buku LKS lah. Asal lo tau ya, itu tuh udah tabungan pemerintah. Video viral berdurasi 1 menit lebih ini diunggah di akun TikTok atas nama Rizky Kabah. Dalam video terlihat seorang remaja menggunakan seragam SMA, menghina profesi guru dan menyebut guru sebagai koruptor. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kalimantan Barat telah mengambil sikap dan melaporkan akun tersebut ke Polda Kalimantan Barat. PGRI Kalimantan Barat juga menyayangkan pernyataan remaja yang menghina profesi guru tersebut. Laporan ini dilakukan oleh PGRI Kalbar untuk menjaga marwah profesi guru-guru lantaran dalam unggahannya yang di akun Rizky Kabar tersebut pada 9 Februari 2025. Nah, Rizky Kabar telah membuat pernyataan yang menuduh semua guru melakukan tindakan korupsi dan bersikap jahat.
Sementara Polda Kalimantan Barat membenarkan adanya laporan polisi dari pihak PGRI Kalimantan Barat terkait pencemaran nama baik. Kami dari Polda Kalimantan Barat telah menerima laporan pengaduan tersebut dan saat ini sedang dalam proses penyelidikan oleh Direktorat Krimsus Polda Kalimantan Barat. Nanti perkembangannya akan kami infokan lebih lanjut karena ini masih dalam proses penyelidikan. Apabila nanti benar terjadi adanya pidana, tentu akan ditingkatkan menjadi proses penyidikan. Setelah dilaporkan, akun TikTok atas nama Rizky Kabah mengunggah video klarifikasi. Namun tak seperti video awal, kali ini klarifikasi berbentuk tulisan, di mana pemilik akun mengaku sebagai korban perundungan hingga harus putus sekolah. Ia merasa pernah didiskriminasi oleh oknum guru selama masih bersekolah, sehingga menyimpan amarah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Polda Jawa Timur menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan disertai mutilasi di mana jasad korban ditemukan dalam koper berwarna merah di Ngawi. Rekonstruksi digelar salah satunya di sebuah hotel di Kediri yang menjadi lokasi korban dibunuh. Tim Jatanras Polda Jawa Timur menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan oleh Rohmatri Hartanto alias Antok terhadap Uswatun Kasana. Proses rekonstruksi juga melibatkan pihak dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Rekonstruksi dilakukan salah satunya di Hotel Kediri yang menjadi lokasi tersangka mutilasi korban dan jasadnya dimasukkan ke dalam koper merah. Selain di hotel, reka adegan juga dilakukan di dua tempat lainnya, yakni di sebuah restoran serta di minimarket. Polisi juga membawa tersangka untuk melakukan rekonstruksi ke Ngawi, Ponorogo, dan Trenggalek. Total ada 120 reka adegan yang dilakukan di beberapa TKP. Ya, tadi kita bisa lihat bahwa rekannya itu datang hanya mengantar dan disuruh di luar saja. Tidak ada kegiatan di dalam atau dia mengetahui sedang apa, hanya duduk di depan. Yang membawa, tadi kita lihat bersama yang membawa barang-barangnya pun tersangka sendiri. Pembunuhan keji yang dilakukan Antok terjadi pada Januari lalu. Pelaku membunuh Uswatun Hasanah usai terlibat cekcok. Pelaku kemudian memutilasi korban dan potongan tubuhnya dibuang di 3 tempat berbeda. Koper yang berisi potongan tubuh korban ditemukan di Ngawi. Motif pelaku menghabisi korban dengan sadis dipicu cemburu dan pelaku sakit hati karena korban pernah menghina anak perempuan pelaku. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai eksekusi rumah dan tanah di Maros, Sulawesi Selatan. Keluarga tergugat mengadang alat berat yang akan eksekusi rumah. Keluarga tergugat eksekusi lahan dan 2 rumah di Kelurahan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berusaha mengadang alat berat yang akan mengeksekusi rumahnya. Yang benar. Namun upaya tergugat ini sia-sia karena petugas yang mengawal eksekusi berusaha menenangkan pihak tergugat. Sengketa lahan ini merupakan kasus antara keluarga dan sepupu terjadi sejak tahun 1982. Meski sudah inkrah di Mahkamah Agung, eksekusi objek sengketa tak pernah berhasil meski sudah dicoba 4 kali. Salah tempat, sudah 2 minggu lalu sudah turun panitra. Salah batas, kenapa dia turun lagi? Baru dia menyurah, tidak ada surat pembatalan, ada lagi waktu maghrib. Nah, kita sudah siap lagi ini. Bagaimana ini? Jadi pihak dari 82 ya Pak? Tahun 82 perkaranya dieksekusi pada tahun 87. Namun karena 2 rumah ini tidak dibongkar sendiri, ada perjanjian dibongkar sendiri, ternyata tidak, akhirnya digugat lagi sama penggugat yang 2 rumah ini. Inilah yang kita eksekusi. Jadi berarti kita berapa kali putusan Pak? Kalau putusan sudah 5 ya, karena ada perlawanan 2 kali.
semua sampai di Mahkamah Agung. Dari putusan 82, 84 di Pengadilan Tinggi. Meski sempat bersitegang dengan keluarga tergugat, proses eksekusi ini akhirnya bisa dilaksanakan dengan petugas kepolisian berhasil menenangkan para keluarga termohon. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Setelah dinyatakan pilot, PT Sritex memecat ribuan karyawannya. Meski demikian, para karyawan yang terkena PHK mendapat pesangon dan tunjangan hari raya. Ribuan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex terlihat meninggalkan lokasi mereka bekerja. Menurut sejumlah karyawan, mereka telah mendapat surat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sejumlah karyawan terlihat membawa barang-barang dari kantor. Tak sedikit pekerja tersebut yang membawa sebuah mobil pickup untuk mengangkut perabotan pribadinya. Selain itu, terlihat juga para karyawan mengucapkan salam perpisahan antar karyawan. Udah ditandatangani kemarin semua. Apa nih, Bu? Surat PHK itu. Kemarin? Iya. Berapa ini, Bu? Informasinya berapa pekerja yang mendapat surat? Nggak tahu ya, segitu ya seluruh Sritex Group. Seluruh karyawan Sritex Group. Itu dari perusahaan atau dari kurator? Katanya kayaknya dari kurator. Dari kurator? Iya. Atau dapat pesangon, terus dapat THR. Terkait PHK besar-besaran Sritex ini, Menteri Erlangga Hartarto tak berkomentar banyak. Ia mengaku akan berkomunikasi dengan tim kurator tentang kepailitan Sritex. Ya, nanti kita tanya pada tim kurator. Tim kurator nanti dicek Pak Menaker. Sebagaimana diketahui, MA telah menolak kasasi yang diajukan Sritex terkait status pilot yang sebelumnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri PN Semarang. Terkait putusan ini, Sritex akan tutup per 1 Maret 2025. Pemirsa, jamaah Tarekat Naksabandia mulai melaksanakan sholat tarawih pertama di Surau Baru yang berada di Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu malam. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda saat lagi. Tablik akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, hanya di iNews. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, kebakaran menghanguskan belasan rumah di Durensawit, Jakarta Timur. Ya, diduga api bermula saat sejumlah warga membakar sampah di area permukiman, kemudian menyambar ke salah satu rumah. Dengan cepat, api menghanguskan belasan rumah semi permanen di Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur, Jumat sore. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Beberapa kali suara ledakan juga terdengar di lokasi kebakaran. Peristiwa bermula saat sejumlah warga membakar sampah di area permukiman padat penduduk ini. Kemudian api tiba-tiba menyambar salah satu rumah dan merambat ke rumah-rumah lainnya. Dari bawah toren ini, info dari warga itu bakar sampah. Bisa? Bakar sampah di bawah? Di bawah toren ini nih. Toren ini? Ya, itu? Makin gede, makin besar ininya apinya. Bang, ini apaan sih Bang, tempat apa? Ini rumah-rumah atau bukan? Rumah-rumah warga sih, kayak rumah-rumah bedeng. Rumah-rumah bedeng ini? Ada penduduk sampai sana. Infonya bakar sampah gitu Bang ya? Iya, info dari warga bakar sampah. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan belasan mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga bercanda, seorang pria pengendara motor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan sengaja menyalakan korek api ke arah lubang tangki bensin. Api langsung menyambar kepada kakek dan cucunya yang berada di lokasi hingga mengalami luka bakar serius.
Inilah rekaman video kamera pengawas yang memperlihatkan seorang pria yang menggunakan jaket berwarna merah diduga sengaja menyalakan korek api ke lubang tangki bensin motor miliknya. Kejadian tersebut terjadi di sebuah toko sembako yang menjual bensin eceran di Desa Babakan, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang kakek dan cucunya yang sedang duduk di dekat lokasi kejadian tersambar api dan mengalami luka bakar serius. Korban langsung dibawa ke klinik terdekat untuk perawatan lebih lanjut. Ya korbannya itu seperti kena bakar ini. Itu udah beres obat. Udah beres obat. Udah damai gitu istilahnya. Sama korban sama pelakunya itu udah deal gitu. Itu pada saat itu korek dimasukin apa gimana, Pak? Dimasukin ke itunya, Pak. Iya, dimasukin ke, bukan dimasukin, dicekasin gitu ke corong bensin gitu. Berarti modus operandinya itu bercanda aja? Bercanda aja, karena udah sering nggak pelanggan itu juga. Saat ini, petugas kepolisian di Polsek Tenjo masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mendalami kasus ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Presiden memastikan pasokan bahan pokok selama Ramadan aman. Selain itu, Presiden berusaha agar bahan pokok tetap terjangkau. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi semua umat Islam yang menjalankannya. Juga mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga-harga pangan, dan saya juga sudah menyampaikan instruksi kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif. Ini kita harus bekerja keras supaya seluruh rakyat, terutama rakyat paling memerlukan, harus dapat menjangkau harga bahan-bahan tersebut. Dan saya yakin dan percaya kita akan lakukan itu. Dan harga kebutuhan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah merangkak naik. Kenaikan harga membuat pedagang khawatir turunnya omset. Sementara di Jakarta, Satgas Pangan Polri bersama Badan Kebijakan Perdagangan mendatangi sejumlah pasar untuk memastikan kestabilan harga sembako. Kenaikan harga pangan terjadi di pasar tradisional Bandar Juang Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selain telur ayam, kenaikan harga juga terjadi pada ayam potong, cabai, dan bawang merah serta bawang putih. Untuk telur ayam naik Rp5.000, yang awalnya hanya Rp25.000 kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Ayam potong naik sebesar Rp3.000 dari Rp32.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga semua jenis cabai rata-rata naik Rp5.000 per kilo. Nggak tahu nih, saya aja biasanya sudah nyetok kolang kali, nggak nyetok kok, jualannya agak lesu. Biasanya itu saya sudah nyetok ada 1 kintal, ini nggak nyetok saya. Ya maunya nggak naik, kan kasihan rakyat yang kecil-kecil, rakyat buruh-buruh. Kalau orang besar, orang tinggi-tinggi itu ya naik ya nggak apa-apa, mau-mau aja. Kalau orang kecil kan kasihan, buruh seperti saya. Mintanya kan bantuan, jangan dinaikkan, kalau naik kasihan. Ini ngambilnya dari mana? Dari freelance. Freelance ya? Ngambilnya berapa? Satgas Pangan Polri bersama Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan mendatangi Pasar Kebayoran Lama, Jakarta untuk memastikan stabilitas harga. Dari hasil pengawasan ditemukan adanya kenaikan harga seperti cabai, bawang, dan beras. Namun secara umum stok pangan masih mencukupi.
Memang di dalam pemeriksaan pengawasan kali ini ditemui memang ada beberapa bahan-bahan pokok yang naik. Tapi hasil wawancara kami dengan beberapa pedagang, ketersediaan bahan pangan baik itu cabai, bawang, kemudian beras itu mencukupi ya. Jadi walaupun ada kenaikan, tetapi karena mungkin ini menjelang bulan Ramadan sehingga ada kenaikan beberapa komoditas per kilonya. Per kilonya ini Pak 13.500. Satgas Pangan juga melakukan inspeksi ke sejumlah gudang penyimpanan bahan pokok. Hal ini untuk memastikan tidak ada penimbunan yang dapat menyebabkan kelangkaan atau lonjakan harga yang tidak wajar. Dari Salatiga, Jawa Tengah dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Oh, ini beras premium biasa. Dukung program ketahanan pangan nasional, TNI Angkatan Udara menunjukkan komitmennya melalui panen padi raya di Halim Farm, Wisata Edukasi Pertanian Jakarta. Panen dipimpin Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Madya TNI Andiawan Martono Putra. Kegiatan ini bagian dari program ketahanan pangan yang dijalankan Dinas Potensi Dirgantaraan Lanut Halim Perdana Kusuma yang memberdayakan kelompok tani tengah kota sebagai mitra dalam pengelolaan lahan pertanian. Padi dengan varietas Inpari 32 ditanam di area seluas 6,5 hektar. Varietas unggul ini dikenal memiliki masa tanam relatif singkat, sekitar 112 hingga 115 hari, dan mampu menghasilkan panen 6 hingga 13 ton per hektar. Kemudian kita juga ini adalah salah satu program dari TNI Angkatan Udara, di mana Lanut Halim ini adalah di jajaran Koops UT 1 dan di atasnya lagi adalah bawah jajaran Koop Pusnas. Tentunya bekerja untuk TNI Angkatan Udara untuk menyukseskan program pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan dan disupervisi oleh Spodirga Kasau tentunya, dan saya mewakili Kepala Staf Angkatan Udara untuk menyampaikan dan melaksanakan kegiatan ini, dan alhamdulillah kegiatan sudah berjalan dengan aman dan lancar. Sehari jelang bulan Ramadan, ribuan penumpang kapal memadati Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Para penumpang ini umumnya ingin melaksanakan ibadah puasa di hari pertama bersama keluarga di kampung halaman. Ribuan penumpang kapal asal Samarinda, Kalimantan Timur tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Sebagian besar penumpang yang tiba ini lantaran ingin pulang ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Sejumlah penumpang mengaku sengaja izin tidak bekerja karena ingin pulang kampung dan berkumpul bersama orang tua, sekaligus untuk melaksanakan puasa pertama bersama keluarga di kampung halaman. Dari Samarinda, ini mau ke mana nih rencananya? Ke Bone Selatan. Mau ke Bone. Memang puasa pertamanya nanti rencananya memang di kampung? Iya. Oh, itu tiap tahun Pak? Apa? Tiap tahun. Tiap tahun pulang pertama untuk puasa pertama di kampung ya? Orang tua di situ semua Pak? Pemirsa, saat ini telah memasuki waktu imsak untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nawaitu sawma gadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammad Nur Muhammad Nur. Jadwal Imsakia Sabtu 1 Maret. Selamat menunaikan ibadah puasa. Pemirsa, satu hari jelang puasa, ratusan rumah di Karawang, Jawa Barat terendam banjir.
Banjir merendam Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat kemarin. Banjir dengan ketinggian air 1 meter lebih ini akibat intensitas hujan tinggi yang membuat sungai Cibeet meluap. Banjir yang datang sehari jelang puasa membuat warga kebingungan untuk makan sahur karena belum ada bantuan makanan. Sebagian warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Karawang, korban terdampak banjir berjumlah 4 RT, 711 jiwa dari 237 kepala keluarga. Air dari jam 18.00 sampai jam 19 itu ada peningkatan, dan dari jam 19 hingga saat ini terhitung setak. Untuk jumlah rumah yang terendam itu ada sekitar 170-an dan jiwa itu sekitar 711. Sebagian warga mengungsi di aula desa, depan desa, dan sebagian ada di masjid, PAUD, dan di rumah bidan desa. 1 Ramadan 1446 Hijriah resmi jatuh pada hari ini 1 Maret 2025. Penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah ini mengacu pada sidang isbat Kementerian Agama yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Pemerintah melalui Menteri Agama resmi menetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu 1 Maret 2025. Penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah ini melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak, serta para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia mengacu pada metode hisab dan rukyat dengan kriteria Imkanur Rukyat, di mana hilal dianggap memenuhi syarat jika mencapai ketinggian minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan malam ini posisi hilal terlihat dari daerah paling barat yakni Aceh. Sesuai dengan laporan tadi bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia itu antara 3 derajat 5,91 menit ya, hingga 4 derajat 40,96 menit, sudut elongasi 4 derajat 47,3 menit, hingga 6 derajat 24,14 menit, ya, dan hilal terlihat sebagaimana laporan Saudara Direktur Jenderal Bimas Islam tadi, dan ternyata ditemukan hilal di provinsi paling barat di Aceh. Sudah disumpah juga oleh hakim. Dengan demikian, 2 orang yang menyaksikan hilal itu ditambah dengan pengukuhan oleh hakim agama setempat, maka pada malam ini diputuskan dalam sidang bahwa 1 Ramadan ditetapkan besok insya Allah tanggal 1 Maret 2025. Pemirsa, Masjid Istiqlal Jakarta menggelar salat tarawih perdana Ramadan 1446 Hijriah Jumat malam. Ribuan jemaah dari berbagai daerah antusias mengikuti salat tarawih ini. Salat tarawih dilakukan sebanyak 23 rakaat yang dipimpin oleh Imam Rafiuddin Mahfuz dan Imam Muhammad Salim Ghazali. Sementara itu, Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menyampaikan ceramah perdana bertema Ya Ramadan Menjadi Pribadi yang Mutakin. Selama bulan Ramadan, Masjid Istiqlal juga menyediakan lebih dari 4.000 box makanan buka bersama gratis bagi jemaahnya. Tarawih juga digelar di Masjid Raya Uswatun Hasanah di kawasan Kedaung Angke, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebanyak 700 jemaah Muhammadiyah antusias mengikuti sholat tarawih pertama di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Tidak hanya jemaah Muhammadiyah, sholat tarawih ini juga diikuti pengendara yang melintas di jalan dan Mogot kilometer 10.
adalah momentum untuk di mana kegiatan ini menjadi sebagai satu sarana untuk menyampaikan nilai-nilai dakwah Islam yang bisa kami sampaikan kepada jamaah yang hadir di awal Ramadan ini dan terus berkesinambungan insya Allah. Pak, ini jamaahnya dari mana aja, Pak? Untuk jamaah ini yang pertama dari masyarakat sekitar yang ada, kemudian yang kedua juga jamaah yang transit yang hadir. Sejumlah masjid di daerah istimewa Yogyakarta telah menggelar tarawih pada Jumat 28 Februari 2025. Salah satunya Masjid Jogokarian yang telah menyiapkan sholat tarawih perdana 1446 Hijriah pada kemarin malam. Selain Masjid Istiqlal, Masjid Jogokarian di Yogyakarta juga menggelar sholat tarawih. Dari hasil hisab, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah pada Sabtu 1 Maret 2025. Masjid Jogokarian adalah salah satu masjid yang menggelar sholat tarawih perdana pada Jumat malam. Muhammadiyah telah menetapkan jadwal awal puasa 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah. Ramadan, kalau Jogokarian ini kan Ramadannya terserah masyarakat. Mungkin ada yang mulai malam ini, ada yang belum mulai malam ini. Jadi kalau kami itu hanya melayani saja ya. Kami melayani sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ribuan jamaah Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengikuti sholat tarawih perdana hingga ke halaman masjid. Sementara itu di Palopo, ribuan jamaah Masjid Jami Tuap Kota Palopo melaksanakan sholat tarawih pertama hingga meluber ke Jalan Trans Sulawesi. Malam pertama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, ribuan umat muslim menggelar sholat tarawih perdana di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kegembiraan menyambut bulan suci Ramadan sangat terasa di Masjid Al-Markas Al-Islami yang berlokasi di Jalan Masjid Raya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. 10.000 jamaah yang datang beribadah tidak hanya warga sekitar masjid, bahkan berasal dari luar Kota Makassar. Masjid Al-Markas Al-Islami dipilih masyarakat sebagai tempat beribadah lantaran memiliki tempat yang nyaman, parkiran yang luas, dan adanya pasar malam. Kenapa memilih Al-Markas sebagai tempat beribadah, Tak? Karena bagusnya juga, terus adanya anak-anak dan banyak juga pasar malam. Datang ke sini dari jam berapa? Jam 9. Di tempat lain, ribuan jamaah Masjid Jami Tua Kota Palopo melaksanakan sholat tarawih hingga ke Jalan Trans Sulawesi. Banyaknya jumlah jamaah yang memenuhi jalur kendaraan membuat petugas terpaksa mengalihkan kendaraan ke jalur lain. Para jamaah bahkan rela menunggu 30 menit usai sholat Isya sebelum melaksanakan salat tarawih karena harus menunggu hasil putusan sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Tablik akbar nikmatnya Ramadan Tangerang hanya di iNews. Hamas dan Israel memulai diskusi tahap 2 gencatan senjata. Berbagai pihak menginginkan bantuan untuk korban perang ditingkatkan. Ribuan bantuan untuk korban perang di jalur Gaza terus dikirimkan melalui pintu perbatasan Yordania. Bantuan untuk korban kekejaman militer Israel ini merupakan bantuan berbagai pihak dari tanah air. Selain relawan asal Indonesia, relawan asal Al-Quds Palestina ini juga membantu distribusi bantuan. Relawan asal Palestina ini merupakan korban perang yang mengungsi ke Yordania untuk menyelamatkan diri. وكثير فخورة بالإنجاز اللي إحنا بنعمله ومساعدة الناس وإن شاء الله إنه يكون أجر
وإن شاء الله الأوضاع إنها تتحسن وتوصل المساعدات والله يقدرنا على فعل الخير إن شاء الله. Bantuan yang dikirimkan berupa 3.500 box paket bahan pangan, 1.000 paket selimut, 1.000 paket alat kebersihan, serta paket bahan kebutuhan pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami kirim kembali bantuan untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Kita dukung terus saudara-saudara kita Palestina sampai Palestina merdeka. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan yang dikirimkan akan diterima para pengungsi yang berada di kamp pengungsian di wilayah Gaza Utara, Han Yunis, Al-Mawasi, yang semuanya berada di wilayah Gaza, Palestina. Saat ini Palestina sedang memasuki musim dingin hingga suhu -5 derajat Celcius. Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, hanya di iNews. Memasuki bulan Ramadan, pihak kepolisian menggelar razia ke rumah produksi minuman keras dan tempat hiburan malam. Hal itu dilakukan untuk menjaga situasi kondusif selama bulan suci Ramadan. Satuan Polisi Pamong Praja, Jakarta Barat merazia warung kelontong yang nekat menjual minuman keras di kawasan Kembangan, Taman Sari, Tambora, Grogol, Petamburan, dan Kebon Jeruk. Hasil razia, petugas menyita 624 botol minuman keras yang dijual secara ilegal. Razia dilakukan sebagai penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Selain itu, razia juga untuk menekan angka penjualan minuman keras selama bulan Ramadan. Ratusan botol miras yang disita akan diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk selanjutnya dimusnahkan. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, aparat Polres Jombang menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi minuman keras di permukiman padat penduduk Dusun Sumberjo. Hasilnya, petugas menemukan total 46 drum minuman keras jenis arak putih siap jual. Masing-masing drum berisi 200 liter miras senilai hampir 1 miliar rupiah. Polisi juga mengamankan pemilik rumah dan seorang pria yang diduga seorang karyawan. Sementara petugas mengamankan barang bukti arak putih dengan bantuan mobil damkar. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman terkait produksi miras dan kemana saja akan diedarkan. Di Semarang, Jawa Tengah, seorang manajer tempat karaoke serta 16 wanita pemandu lagu dan 3 orang penyedia pemandu lagu diamankan petugas unit Renakta Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah di salah satu tempat karaoke di Jalan Kiai Saleh, Kota Semarang. Sebelumnya, polisi menggerebek tempat karaoke ini lantaran didapati kegiatan pornografi terselubung. Polisi menyita barang bukti peralatan elektronik dan komputer dan menutup sementara tempat karaoke ini untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan belasan rumah di Duren Sawit, Jakarta Timur. Diduga api bermula saat sejumlah warga membakar sampah di area permukiman dan kemudian menyambar ke salah satu rumah. Dengan cepat, api menghanguskan belasan rumah semi permanen di Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat sore. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Beberapa kali suara ledakan juga terdengar di lokasi kebakaran. Peristiwa bermula saat sejumlah warga membakar sampah di area permukiman padat penduduk ini. Kemudian api tiba-tiba menyambar salah satu rumah dan merambat ke rumah-rumah lainnya. Dari bawah toren ini, info dari warga itu bakar sampah. Bisa? Bakar sampah di bawah? Di bawah toren ini. Toren ini? Ya, itu? Makin gede, makin besar ininya apinya. Bang, ini apaan sih bang, tempat apa? Ini rumah-rumah atau bukan? Rumah-rumah warga sih, kayak rumah-rumah bedeng. Rumah-rumah bedeng ini bang? Ada penduduk sampai sana. Infonya bakar sampah gitu bang? Iya, info dari warga bakar sampah. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan belasan mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Diduga bercanda, seorang pria pengendara motor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan sengaja menyalakan korek api ke arah lubang tangki bensin. Api langsung menyambar seorang kakek dan cucunya yang berada di lokasi hingga mengalami luka bakar serius. Inilah rekaman video kamera pengawas yang memperlihatkan seorang pria yang menggunakan jaket berwarna merah diduga sengaja menyalakan korek api ke lubang tangki bensin motor miliknya. Kejadian tersebut terjadi di sebuah toko sembako yang menjual bensin eceran di Desa Babakan, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang kakek dan cucunya yang sedang duduk di dekat lokasi kejadian tersambar api dan mengalami luka bakar serius. Korban langsung dibawa ke klinik terdekat untuk perawatan lebih lanjut. Ya korbannya itu seperti kena bakar ini. Itu udah beres obat. Udah damai gitu istilahnya. Sama korban sama pelakunya itu udah deal gitu. Itu pada saat itu korek dimasukin apa gimana, Pak? Dimasukin ke itunya, Pak. Iya, bukan dimasukin, dicekasin gitu ke corong bensin gitu. Berarti modus operandinya itu bercanda aja? Bercanda aja, karena udah sering nggak pelanggan itu juga. Saat ini, petugas kepolisian di Polsek Tenjo masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mendalami kasus ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas akan mengumumkan hasil uji laboratorium terhadap 3 sampel bahan bakar minyak. Sampel didapat dari sejumlah SPBU saat Komisi 12 DPR menggelar sidak menyusul terungkapnya mega korupsi di PT Pertamina. Balai Besar Pengujian Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas tengah menguji 3 sampel bahan bakar minyak, yakni Pertalite RON 90, Pertamax RON 92, dan Shell Super RON 92. Sampel diambil saat inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU Pertamina dan Shell oleh Komisi 12 DPR serta perwakilan Lemigas. Menurut Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kurdiana, hasil uji laboratorium akan keluar hari ini. Iya, nanti hari ini keluarin. Tapi belum. Iya, sekarang lagi diselesaikan. Hasil kita ke lapangan kemarin, kan Pak Menteri minta ke lapangan, dibuatin, kita evaluasi lapangan, dicek kemarin dan dicek sampai malam. Kan itu dibawa sampelnya ke Lemigas diuji, siang ini kita sampaikan. Lemigas menambahkan pihaknya rutin menggelar uji sampel BBM di laboratoriumnya. Uji sampel kali ini dilakukan menyusul pengungkapan mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, di mana ada dugaan pengoplosan Pertamax dengan Pertalite yang merugikan negara hingga 193 triliun rupiah. Sementara Pertamina membantah adanya pengoplosan Pertamax. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Komisi 12 DPR Bambang Patijaya mengatakan saat ini belum berencana untuk melakukan sidak di SPBU lain. Menurut Bambang Patijaya, pihaknya hanya memastikan stok BBM untuk Lebaran dan puasa dalam kondisi aman. Sementara ini belum perlu, kalau memang pun dirasakan perlu kita akan sidak lagi. Tetapi yang jelas bahwa apa-apa yang kita lakukan ini adalah untuk memberikan rasa tenang. Jangan pula nanti menimbulkan kegaduhan, ya. Jadi intinya kita pingin memasuki bulan Ramadan yang besok ya kan? Ini semua tenang, ya. Tidak ada kegalauan, tidak ada kerisauan tentang barang-barang yang dibeli oleh masyarakat seperti BBM. Terjamin, kemudian pasokan tersedia. Pak, bakal ada rapat lagi nggak bersama Pertamina di Komisi? Kita akan lihat situasinya seperti apa. Kalau memang dirasakan perlu akan kita undang. Tapi sementara ini kita rasakan cukup, dan mudah-mudahan situasi ini dapat berjalan dengan benar, dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Guna melindungi hak konsumen, Lembaga Badan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban Pertamax oplosan. Pos pengaduan tersebut dibuka secara online sejak 26 Februari. Sejak 25 Februari kemarin bertepatan dengan ditetapkannya 7 orang dari Pertamina Patraniaga sebagai tersangka,
dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang, dan dibeberkannya adanya salah satu motif berupa manipulasi ya, atau bahasa yang berkembang di ruang publik adalah pengoplosan RON 92 gitu ya. Hal itu memicu banyak reaksi dari masyarakat, dan hal itu juga menyebabkan banyak sekali pengaduan yang masuk kepada kami, baik secara langsung maupun melalui kanal-kanal lain, yang mana pengaduan tersebut pada prinsipnya meminta kami LBH Jakarta untuk menjelaskan ini problem apa persoalan hukum dan hak asasi manusianya, dan ketika kerugiannya betul-betul terjadi, apa yang dialami, apa yang bisa dilakukan. Kurang lebih seperti itu yang masuk pada kami. Dan karena kami melihat keresahan atau bahkan kemarahan masyarakat sangat meluas, kami memandang perlu untuk membuka pos pengaduan untuk mewadahi atau memfasilitasi apa klaim-klaim kerugian yang dialami oleh masyarakat karena polemik ini. Kemudian setelah berdiskusi dengan banyak pihak termasuk kawan-kawan dari Selios, maka kami memutuskan pada tanggal 26 Februari kemarin untuk membuka pos pengaduan. Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, hanya di iNews. Kita ke informasi olahraga, pemirsa. Ratusan peserta mengikuti lomba renang laut fin swimming 10 km. Lomba tersebut digelar di Pantai THP Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Lomba renang laut fin swimming 10 km dibuka Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI Marinir Nanang Saifullah. Lomba renang kali ini untuk meningkatkan kemampuan prajurit Pasmar 2 serta menghadapi Lomba Renang Selat Sunda Korps Marinir TNI Angkatan Laut tahun 2025 pada bulan April. Lomba renang ini diikuti 250 atlet. 240 atlet dari berbagai satuan di Pasmar 2 dan 10 atlet dari Pasmar 3 Sorong. Serda Marinir Andi Muhammad Nuriski dari Batalion Infanteri 1 Marinir meraih juara 1, juara 2 diraih Praka Marinir Anhar Eka Tohari dari Batalion Intai Amfibi 2 Marinir, dan juara 3 diraih Sertu Marinir Debi Anggrean dari Batalion 3 Marinir. Nyari dulu, buru-buru kan. 250 ditambah dari jajaran Pasmar 3 ada 10, 260. Nanti lahir bibit-bibit generasi untuk mewakili Provinsi Jawa Timur termasuk juga nasional. Sanggup? Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, hanya di iNews. Pemirsa, laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2024-2025 pekan ke-6 kembali digelar di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua. 8 tim bertarung dengan sengit demi meraih 3 poin penting sebelum libur paruh musim menjelang bulan Ramadan. Di laga pertama pada lanjutan Liga Futsal Profesional 2025 pekan ke-6 di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua, menyuguhkan pertandingan sengit antara Sadakata FC melawan Halus FC. Sadakata yang memerlukan poin penuh untuk bersaing di papan atas bertemu dengan Halus FC yang butuh 3 poin agar terhindar dari zona degradasi. Kejar mengejar skor terjadi sepanjang laga, namun Dewi Fortuna masih berpihak kepada Sadakata FC yang mampu menang tipis 4-3. Pada laga kedua, tim tuan rumah Black Steel FC mengamuk saat bertemu Tiga Raja United. Bermain dengan dukungan penuh supporter, Black Steel mampu mengobrak-abrik pertahanan Tiga Raja United dengan mencetak 5 gol tanpa balas. Di pertandingan ketiga, Cosmo JNE berhadapan dengan Kuda Laut Nusantara. Pada laga ini, Cosmo JNE tampil percaya diri dan mampu mengatasi permainan lawannya. Hasilnya Cosmo JNE mampu menaklukkan Kuda Laut Nusantara dengan skor cukup telak 4-1. Di laga pamungkas, tim papan bawah Rafaeli FC bertemu dengan pemuncak klasemen Papage Buana.
Ravelli FC tak mampu membendung serangan demi serangan yang dilancarkan Favage Banua, sehingga harus menyerah dengan skor 1-3. Tim Liputan Anyus melaporkan.